Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji pertama Bapak Dr. Badir Kumahu. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati dosen penguji 2 Bapak Dr. Dwi Fitrizal Salim. Selamat pagi Bapak. Dan yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Dr. Mukti Soma. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilowati. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Risk Perception, Kemajuan Teknologi Digital, dan Hedging Behavior terhadap keputusan investasi dengan market disiplin sebagai variabel mediasi pada mahasiswa strata 2 di Jakarta. Kemajuan teknologi telah membuka akses investasi ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa melalui platform aplikasi saham, reksadana, dan cryptocurrency. Namun, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan literasi keuangan dan pemahaman risiko yang memadai. Fenomena FOMO atau takut tertinggal, tren membuat mahasiswa rentan terdorong ikut-ikutan dalam berinvestasi, seringkali tanpa analisis yang memadai, maka cenderung mengikuti opini dari masyarakat atau mayoritas di media sosial. Dan ini sangat berisiko. Konsekuensinya adalah meningkatkan keterlibatan dalam aset spekulatif dan investasi bodong. Data OJK menunjukkan pada tahun 2021 jumlah investor melonjak menjadi 7,48 juta akun dan lebih dari 50% di bawah 30 tahun. Sedangkan entitas ilegal meningkat dari 10 pada tahun 2010 menjadi 400 pada tahun 2024. Oleh karena itu, market disiplin menjadi sangat penting sebagai mekanisme non-regulatif untuk menjaga rasionalitas investor. Market disiplin mendorong investor agar mengambil keputusan yang transparan dan berbasis informasi. Dalam konteks ini, market disiplin bisa menjadi penyeimbang antara kemajuan teknologi dan perilaku investasi mahasiswa. Pada penelitian ini saya merumuskan 9 pertanyaan penelitian yang intinya menguji pengaruh langsung antara literasi keuangan, risk perception, kemajuan teknologi digital, dan hedging behavior terhadap keputusan investasi, baik secara langsung maupun melalui market disiplin sebagai mediasi. Tujuan utamanya adalah menguji pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap keputusan investasi, sekaligus melihat peran mediasi dari market disiplin. Sebagai dasar dari penelitian saya merujuk ke beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara literasi keuangan, risk perception, teknologi digital, dan hedging behavior terhadap keputusan investasi. Selain itu, ada juga penelitian yang mengaitkan variabel-variabel tersebut dengan market disiplin, baik sebagai faktor yang dipengaruhi maupun faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Referensi ini memperkuat rancangan model dari penelitian saya. Kemudian pada kerangka pemikiran ini, saya mengembangkan model hubungan antara 4 variabel independen, yaitu literasi keuangan, risk perception, kemajuan teknologi digital, dan hedging behavior terhadap keputusan investasi. Selain itu, saya juga menambahkan market disiplin sebagai variabel mediasi untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut juga mempengaruhi keputusan investasi secara langsung. Ada 9 hipotesis dari mulai H1 sampai H9, di mana H1 sampai H4 itu menguji pengaruh langsung dari 4 variabel tadi ke keputusan investasi, sedangkan H5 sampai H8 menguji pengaruh terhadap market disiplin. Dan H9 adalah melihat apakah market disiplin berperan signifikan dalam memediasi keputusan investasi. Setiap variabel dalam penelitian ini dioperasikan dalam beberapa dimensi untuk menyusun indikator atau kuesioner dalam pertanyaan. Di sini terdapat 4 variabel independen dengan literasi keuangan, dimensinya adalah pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Sedangkan risk perception itu dimensinya adalah kognitif, emosional, dan sosial. Kemajuan teknologi digital memiliki dimensi infrastruktur digital, aksesibilitas dan keterampilan digital, serta inovasi dan pengembangan teknologi. Sedangkan hedging behavior memiliki dimensi sosial, informasi, dan psikologis. Sebagai variabel mediasi, saya menggunakan market disiplin yang terdiri dari 4 indikator seperti laporan keuangan, pengungkapan, dan peran auditor eksternal, serta peran media atau analisis riset. Sedangkan untuk variabel dependen
yaitu keputusan investasi saya adopsi dari Lusadi dan Michelle yang terdiri dari pengetahuan finansial, sikap terhadap risiko, dan preferensi pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena fokus pada pengukuran hubungan antara variabel melalui data numerik dan analisis statistik. Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini bersifat verifikatif, yaitu menguji. Jangan terlalu fokus di bab 1. Oh ya. Saya bilang tadi bab. Ya. Bab berapa? 4 dan 5. Itu aja. Ini sebagai informasi, Pak. Enggak, informasinya kan iya, saya bilang ya. enggak perlu. Nah, sini langsung hasil pengolahan data ini ya. Di sini adalah ditampilkan hasil pengolahan data. Di sini ada 6 konstruk atau variabel laten, yaitu literasi keuangan, risk perception, kemajuan teknologi digital dan hedging behavior, serta market disiplin dan kemajuan investasi. Di sini dilihat dari koefisien PET-nya. Kalau untuk literasi keuangan dan kemajuan teknologi digital, nilainya itu positif baik ke market disiplin maupun keputusan investasi, sedangkan risk perception dan kemajuan teknologi digital memiliki koefisien PET-nya itu negatif baik itu ke market disiplin maupun keputusan investasi. Yang dalam lingkaran biru di market disiplin dan keputusan investasi itu adalah R-square, di mana R-square untuk keputusan investasi 0,701, sedangkan market disiplin 0,538. Pengajuan outer model dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas dari konstruk. Yang pertama, seluruh variabel ini di atas nilainya lebih dari 0,5, artinya validitas konvergen terpenuhi. Kemudian berdasarkan formula kekriterian, semua konstruk memiliki nilai akar AV yang lebih tinggi daripada korelasi dari konstruknya, sehingga validitas diskriminan juga dipenuhi. Dari sisi reliabilitas, nilai Converge alpha dan composite reliability seluruh variabel berada di atas 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen sangat konsisten dan dapat diandalkan. Kemudian kalau untuk inner model, untuk R-square keputusan investasi 0,701 dan untuk market disiplin adalah 0,538. Keduanya termasuk kategori cukup kuat meskipun masih ada kontribusi faktor lain di luar model yang belum dijelaskan. Untuk uji hipotesa pengaruh langsung, pertama, jika dilihat nilai P semuanya kurang dari 0,05, artinya semua konstruk itu berpengaruh signifikan. Dan untuk literasi keuangan teknologi digital itu mempunyai koefisien PET positif, sedangkan risk perception dan hedging behavior itu memiliki koefisien PET negatif baik itu ke market disiplin maupun ke keputusan investasi. Untuk uji pengaruh tidak langsung juga sama, untuk nilai P semuanya di bawah 0,05 artinya signifikan. Kemudian koefisien literasi keuangan dan kemajuan teknologi digital nilainya juga positif baik itu untuk keputusan investasi melalui market disiplin, sedangkan untuk risk perception dan hedging behavior itu koefisien PET-nya itu negatif untuk keputusan investasi melalui market disiplin. Hasil penelitiannya, pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Jadi mahasiswa yang memahami konsep keuangan seperti manajemen risiko dan investasi cenderung mengambil keputusan secara lebih rasional. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa individu dengan literasi keuangan tinggi lebih percaya diri, mampu mengevaluasi risiko, serta mampu mendisverifikasi portofolio investasi. Kemudian pengaruh risk perception terhadap keputusan investasi. Perception berpengaruh negatif. Mahasiswa dengan persepsi risiko tinggi cenderung menghindari investasi berisiko meskipun memiliki potensi keuntungan. Hal ini sejalan dengan prospek teori yang menyatakan bahwa individu lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan dengan keuntungan. Untuk pengaruh kemajuan teknologi digital terhadap keputusan investasi berpengaruh positif. Akses terhadap informasi real time dan platform investasi berbasis teknologi meningkatkan efisiensi dan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengambil keputusan keuangan.
Sedangkan pengaruh holding behavior terhadap keputusan investasi berpengaruh negatif. Jadi mahasiswa cenderung mengikuti mayoritas tanpa analisis yang mendalam. Hal ini berisiko menyebabkan keputusan yang tidak rasional. Perilaku ini dipicu oleh FOMO dan dapat memicu gelembung pasar seperti yang disampaikan oleh Hasan. Kemudian untuk pengaruh literasi keuangan terhadap market disiplin itu berpengaruh positif. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang tinggi lebih kritis terhadap informasi, menuntut transparan dan berperilaku sesuai dengan regulasi pasar. Hal ini memperkuat disiplin pasar dan akuntabilitas lembaga keuangan. Untuk risk perception berpengaruh negatif terhadap market disiplin. Mahasiswa dengan persepsi risiko yang tinggi cenderung enggan terlibat dalam mekanisme pasar yang telah diatur. Untuk kemajuan teknologi digital berdampak positif terhadap market disiplin. Teknologi meningkatkan transparansi informasi dan memperkuat kontrol investor atas keputusan keuangan mereka yang mendorong terciptanya pasar yang akuntabel. Kemudian holding behavior berdampak negatif terhadap market disiplin. Perilaku mengikuti mayoritas tanpa pertimbangan informasi menyebabkan pengabaian terhadap prinsip transparansi dan regulasi pasar yang penting. Yang terakhir adalah market disiplin sebagai variabel mediasi memperkuat hubungan antara literasi keuangan, risk perception, kemajuan teknologi digital, dan holding behavior terhadap keputusan investasi. Investor yang memahami disiplin pasar lebih rasional, selektif, dan taat regulasi dalam berinvestasi. Untuk kesimpulan, untuk literasi keuangan dan kemajuan teknologi digital berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi, sedangkan risk perception dan holding behavior berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan investasi. Dan terakhir, penelitian ini menegaskan bahwa market disiplin berperan sebagai mediator yang signifikan dalam memperkuat pengaruh positif dan meredam pengaruh negatif dari keempat variabel tersebut terhadap keputusan investasi mahasiswa. Untuk saran praktis, saya merekomendasikan peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan di kampus, pengelolaan risk perception dengan simulasi investasi, serta optimalisasi teknologi digital seperti aplikasi dan e-learning. Holding behavior dapat ditekan lewat kampanye OJK dan pelatihan analisis independen. Market disiplin juga perlu diperkuat dengan pelatihan transparansi dan manajemen risiko. Selain itu, pemanfaatan teknologi AI bisa membantu mahasiswa menganalisis risiko dan menerima saran investasi yang sesuai dengan profil mereka. Sementara untuk saran akademis, penelitian lanjutan disarankan menguji variabel moderasi seperti pengaruh sosial dan ekonomi, menerapkan model ini di wilayah lain di luar Jakarta, dan memperluas populasi responden ke kelompok profesional muda dan investor pemula. Demikian kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya dan mohon arahan dan tanggapan Bapak. Kira-kira setelah bicara bab 4 bab 5 aja gimana? Lebih nyaman apa enggak daripada lebih ini?